hasratku, rinduku memuji. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah itu menyesal. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6 dan 7, dua kali dikatakan di situ bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia. Hal ini telah menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang yang serius untuk belajar firman Tuhan. Bagaimana mungkin Allah yang sempurna, Allah yang maha tahu, Allah yang sedemikian dahsyat, dia menjadi menyesal, seolah-olah dia tidak konsisten, dia bisa berubah, dan dia seperti bukan Allah yang sempurna. Lebih-lebih lagi hal ini menjadi bahan serangan bagi orang-orang yang tidak menyukai kekristenan, dan membuat kita bertanya-tanya, jawaban apa yang harus kita berikan? Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mengajak kita untuk membaca ayatnya di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat yang kita baca tadi, ada dua kata yang menunjukkan bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia. Padahal di dalam ayat-ayat yang lain disebutkan bahwa Allah itu tidak tahu menyesal. Allah itu tidak pernah menyesal. Contohnya saya akan baca ayatnya bagi kita. Misalnya di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 dikatakan situ, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Juga di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 29 dituliskan begini, lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Nah, Bapak Ibu, dari contoh ayat-ayat yang kita baca barusan menunjukkan bahwa Allah bukanlah manusia, ia tidak tahu menyesal, ia tidak akan menyesal sebab ia sempurna, ia maha tahu, dan ia tahu apa yang ia lakukan berhasil atau tidak. Tentu kalau memang itu dia tahu tidak berhasil, dia tidak akan melakukannya, sehingga ia tetap konsisten, ia tidak berubah, dan ia tidak menyesal. Lalu mengapa di dalam kitab Kejadian pasal 6 disebut Allah menyesal? Bapak Ibu, untuk konsumsi kita yang awam, yang bukan pelajar teologi, saya akan menyampaikan jawaban secara sederhana dan bersifat praktis. Bahwa ditulis di situ Allah menyesal itu merupakan bahasa figurasi atau bahasa metafora yang diterapkan dalam perasaan manusia, di mana perasaan Allah dibahasakan dalam perasaan manusia, bahwa Allah itu memiliki perasaan seperti perasaan manusia yang menyesal. Mengapa Allah menyesal? Dia adalah Allah yang sempurna. Dia menciptakan manusia dengan tujuan tertentu. Tetapi sayang, manusia dengan segala pikirannya berlaku tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga dengan demikian ada reaksi dalam perasaan ilahi yang dibahasakan, yang diterjemahkan di dalam bahasa manusia sebagai kata menyesal. Bisa juga diartikan sebagai istilah sedih, tentu di dalam bahasa metafora manusia. Tentu ini ada keterbatasan dalam hal di mana apa yang dikehendaki oleh Allah tidak dicapai, tidak dilakukan, tidak dipertunjukkan oleh manusia ciptaan Allah itu. Maka Allah pun menyesal, maka Allah pun bersedih. Sesungguhnya Allah kita itu tidak berubah. Allah itu tetap konsisten. Allah kita itu maha tahu. Allah kita itu sempurna. Namun yang tidak sempurna, yang berubah, yang menjadikan Allah menyesal itu adalah manusia itu sendiri. Itulah kehidupan manusia. Maka dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan begini, ia begitu kecewa. Bapak Ibu, apa yang menjadi leksi bagi kita dari perenungan ayat ini?
Dikatakan bahwa Allah telah menyesal, bahwa ia telah menciptakan manusia, karena manusia tidak melakukan, karena manusia tidak mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini menjadi peringatan bagi kita, ini menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana kehidupan kita ini supaya tidak membuat Allah menyesal lagi atas tindakan kita, atas perbuatan kita, dengan pikiran-pikiran kita yang jahat. Sebaliknya, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kepada kita tidak dikatakan Allah menyesal, saya telah menciptakan orang-orang di gerejaku. Allah menyesal bahwa saya telah menempatkan orang-orang di gereja untuk melakukan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran. Kita terhindar dari penyesalan Allah yang seperti itu. Kita membuat Allah senang dengan kehidupan kita. Apa kesenangan Allah? Bahwa kita melakukan kehendaknya, memuliakan Dia seumur hidup kita. Hidup seturut dengan kehendaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berlaku baik, kita berlaku benar, kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Maka Allah melihat dari surga dan Dia tidak menyesal. Justru Allah senang, Allah puas, Allah melihat kita sebagai orang-orang yang berkenan kepadanya, orang-orang yang melakukan kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih, tentu penjelasan praktis dan sederhana ini tidak cukup untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang belajar teologi. Maka untuk lebih lanjut, para pelajar teologi, teman-teman di kalangan teologi bisa melihat lebih terurai di dalam blog yang saya buat. Ya, alamatnya ada di bawah ini. Ya, bisa dilihat di situ nanti. Tentu akan ada berbagai macam tafsiran, kita coba bahas di blog saya itu untuk menambah wawasan teologi kita. Demikian yang bisa saya jelaskan. Marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah sungguh-sungguh tidak menyesal telah menjadikan kita. Tuhan memberkati. Amin. Hidup hasratku